Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa ala alihi yang barakallahu wa para santri, pemirsa, subscriber juga warga Sidoarjo yang senantiasa kami harapkan mendapatkan anugerah sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, usia yang panjang, penuh berkah, rezeki yang luas, manfaat, keluarga yang sakinah, anak yang salihah, dan dzurriyyah yang thayyibah. Amin. Siang kali ini adalah siang yang sangat berbahagia bagi saya. Yang pertama, saya sempat membuat vlog dan podcast di Pendopo, Kabupaten Sidoarjo. Saya pernah masuk di ruang ini sekian tahun yang lalu. Ruang ini menjadi ruang yang sangat wibawa dan menakutkan, tapi di bawah kepemimpinan Bupati Gus Mugdor, pendopo ini menjadi pendopo yang nyaman, yang tidak menakutkan, dan ada suasana spiritual yang memabukkan jiwa. Yang kedua, saya bisa bersilaturahmi kepada Bapak Bupati, walaupun sebenarnya ini bukan yang pertama. Beberapa kali saya ketemu dengan beliau. Beliau sebelum menjadi bupati, mungkin beberapa bulan setelah jadi bupati, kemudian beberapa kegiatan yang alhamdulillah beliau berkenan rawuh, sebuah kehormatan bagi saya. Tentu saya sampaikan jazakumullah khairan jazaa. Dan kali ini pertemuan menjadi sangat berbeda karena pertemuannya dilakukan di ruang paling penting di Pendopo Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih sekali lagi. Dan yang selanjutnya kita berbahagia karena beberapa hari lagi beliau akan menunaikan ibadah haji bersama ibu kalau tidak salah. Nah, yang pertama tentu kita akan nyangoni doa. Amin. Tentu kita harapkan juga warga Sidoarjo ini berita off the record, karena kalau diumumkan nanti sak kabupaten moro KP kesini tapi nggak apa-apa. Kita harapkan seluruh warga Sidoarjo memberikan doa, karena bagi seorang pemimpin melakukan ibadah haji ini sangat penting, karena yang diperlukan masyarakat bagi satu kabupaten bukan hanya kesejahteraan dohiriyah, kesejahteraan lahiriah, tapi juga kesejahteraan batiniah. Dan yang kedua ini tentu tidak bisa dipenuhi oleh pemimpin biasa, pemimpin yang memiliki kesadaran penuh tentang arti penting ibadah-ibadah, khususnya ibadah haji. Kita harapkan setelah beliau menunaikan ibadah haji, menjadi haji yang mabrur, kemudian cahaya yang terpancar dari hatinya bisa memelingkan jiwa kita dan memberikan pencerahan pada hati kita, seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Sekaligus saya juga titip doa karena di pesantren kita ini usia 30 tahun, pesantren halaman 30 tahun yang nanti kita tandai dengan peresmian di Siluwangi 3 dan mulai pelaksanaan pembangunan di Siluwangi 4. Nanti nitip doa kepada bupati di sana, maka apa yang kita lakukan bukan sekedar berkembang, tapi
semakin dekat menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Alhamdulillah sehat ya. ya. Harus dijaga kesehatannya. Karena jadi lurah itu katanya berat. Jadi bupati tentu lebih berat. Cuma kalau bersama Allah Insya Allah jadi lebih ringan insya Allah. panas itu. Saya ingin dengar kalau kemarin kita sudah berbincang-bincang cukup panjang lebar. Sekarang saya ingin mendengar kira-kira setelah lebih dari setahun memimpin di Kabupaten Sidoarjo, kira-kira kendala apa yang dihadapi dan kemudian titik-titik kemajuan apa yang sudah dicapai, sehingga saya cukup banyak mendengar dari masyarakat, tapi belum lalu survei, bahwa masyarakat cukup apresiatif, cukup puas. Ini yang ingin kita resmi dengar dari beliau. Kalau kemarin kita dengar dari teman, dari media, sekarang kita coba dengar dari kendala-kendala apa? Kendalanya lebih banyak di waktu ya. Waktu, karena sesuatu pembangunan ini biasanya juga waktu yang menjawab. Beberapa masalah Sidoarjo itu puncaknya 3. Ya. Yang pertama pasti jalan rusak, karena Sidoarjo adalah daerah delta, sedimentasi tinggi, kemudian air rob dari laut tinggi, curah hujan tidak terkontrol. Yang kedua pasti masalah sampah, karena jumlah penduduknya banyak, harus urbanisasi tinggi sekali, karena UMR kita dengan Jakarta hanya selisih 200-300 ribu, tetapi biaya hidup jauh lebih murah di kita. Kita masih bisa nemu, kemudian ada nasi, misalkan nasi mento misalkan 3.000 atau 5.000 masih ada. Kalau di Jakarta sudah tidak ada. Kos-kosan masih nemu 250.000 kalau di Jakarta tidak ada, sehingga itu arus urbanisasinya tinggi. Yes, jadi sehingga produksi sampahnya juga semakin banyak. Dan yang ketiga masalah Sidoarjo ini mesti terkenaan dengan alam, yakni banjir. Nah, yang ingin kami sampaikan, apa kemudian kendalanya? Kendalanya lebih banyak pada biar waktu yang menjawab. Walaupun nanti kami akan jelaskan beberapa kendala juga yang lain. Yang pertama adalah kenapa waktu ada pergeseran culture ya. Jadi kalau dulu 10 tahun yang lalu orang merasakan bahwa jalan dari aspal itu cukup bisa di maintenance dengan baik, tetapi sejatinya itu hanya sementara. Jadi bukan obat. Kenapa bukan obat? Sekali lagi karena Sidoarjo secara geografis enggak. Jadi bayangkan kalau tidak cocok dengan keputusan itu. Jadi anggaran yang cukup besar di tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu misalnya, aspalnya kelihatannya termaintenance dengan baik, tetapi sebenarnya itu adalah bolong sini, ditempel, geser lagi, diramut dan sebagainya, sehingga tidak ada kesudahannya. Masalah sekarang anggaran yang kurang lebih 300 ini kemudian kita alihkan ke betonnya. Sehingga ketika kita alihkan, katakan 280 untuk beton, 50 untuk pomel. Masyarakat kadang-kadang merasakan pomelnya kok agak terlambat. Sekali lagi karena pomel itu beralih ke beton tadi. Sehingga memang butuh waktu. Sehingga kalau kemudian sudah berjalan 3, 2, 4 tahun, titik-titik yang menjadi titik kerusakan karena genangan dan sebagainya akan berkurang, sehingga pomelnya akan semakin berkurang. Pomel itu pemeliharaan jalannya akan berkurang, sehingga katakan 8 tahun ke depan ketika semua titik-titik genangan ini sudah tidak ada karena sudah jadi beton, maka 300 miliarnya bisa kita alihkan ke yang lain. Akan beda ceritanya kalau kemudian kita minta gampangnya saja dengan di aspal, tapi kita setiap tahun akan berjibaku dengan ini. Sekali lagi ini memang butuh waktu ya, karena sekali lagi perbedaan culture, perbedaan treatment juga ada efeknya. Efeknya kita adalah efek jangka panjang dan
dalam jangka pendek memang orang merasakan ini pemeliharaannya kok agak telat. Sekali lagi karena dialihkan untuk yang jangka panjang. Yang kedua, kendalanya adalah bahwa memang masih kita sadari banyak di dalam perjalanan Kabupaten Sidoarjo ini memang karena beda lokomotif, beda kecepatannya, beda gaya kepemimpinan, juga beda juga cara memimpin, gaya eksekusi dan sebagainya. Ini mungkin yang masih butuh progres, tapi saya yakin dalam beberapa tahun ke depan saya akan lebih baik lagi. Kami ingin ceritakan bahwa November tahun 2021 yang lalu serapan kita di bulan November itu masih 53%. Sekarang ya 2022 Juni sudah full semua. Kecepatan-kecepatan ini yang memang kita butuhkan, dan itu sudah terbukti. Beberapa proyek strategis nasional yang menjadi aspirasi masyarakat Sidoarjo sudah mulai tampak dalam waktu 1 tahun 2 bulan kita jabat, 1 tahun 3 bulan sekarang ini. Apa saja itu? Yang pertama Rumah Sakit Sidoarjo Barat yang ada di Krian. Yang kedua frontage. Frontage itu kita waktu pertama kali menjabat mungkin hanya 1% ya yang terbangun. Tapi kemarin di akhir 2021 sudah 31%. Tahun ini kita rencanakan 62% dan tahun 2023 sampai awal 2024 ini sudah 100%. Sudah berjalan. Yang kedua yang terlihat, selanjutnya yang terlihat adalah flyover Aloha ini. Flyover Aloha ini adalah salah satu proyek strategis nasional yang termaktub pada RPJMN tahun 2019 tahun 2024 yang sudah dicita-citakan sekian tahun lamanya. Insya Allah kemarin bersama Kasal kita sudah menandatangani, sudah diizinkan untuk membangun, dan insya Allah akan dilelang di bulan September ya. Agustus atau September sudah keluar pemenang, sehingga titik kemacetan dari Sidoarjo menuju Surabaya yang katanya 1 juta sampai 2 juta orang hilir mudik sedikit banyak akan terurai. Selanjutnya mungkin yang bisa kami sampaikan juga ini tentang flyover Krian ya. Flyover Krian tepat di rel yang Kalonganan nyampe pasar itu ya. Itu juga sudah akan dilelang mungkin di bulan Agustus. Itu dicita-citakan mulai tahun 96 ya. Dan baru terkabul hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua OPD, bukan karena Bupati tapi semua OPD yang kompak. Bahkan untuk menyelesaikan itu semua, alhamdulillah warga juga sangat mendukung. Digusur pun mereka rela, tanpa ada perlawanan, sangat humanis sekali dan sebagainya. Yang insya Allah itu mungkin sekitar 19 bulan ya, kurang lebih panjangnya 800 sampai 1 kilo. Jadi nanti saya yakin itu salah satu titik kemacetan yang ada di Krian dan sebagainya. Selain itu yang kami dorong juga beberapa proyek strategis nasional yang lain, termasuk kecuali yang kita agak berat sekarang ya, ini masalah flyover Gedangan. Flyover Gedangan ini sebenarnya simpel ya, tetapi karena pembebasan lahannya menelan anggaran yang sekian banyak, maka kami ingin menyelesaikan dulu kebutuhan dasar yang ada di Kabupaten Sidoarjo, termasuk betonisasi dan sebagainya. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan, termasuk beberapa progres-progres yang lain. Intinya memang kami ya, atas nama pribadi ya, memang kalau leader muda itu kalau nggak ngasih contoh nggak ada yang percaya. Ya, betul. Kalau belum terrealisasi nggak ada yang percaya. Nah, oleh karena itu memang butuh waktu, dan saya yakin kita sudah on track yang bagus dan terbukti secara umum. Dan sekarang kalau di tahun-tahun yang lalu kita masih berjibaku sehingga silpanya 1 triliun sekian dan sebagainya, kita masih berjibaku untuk menghabiskan saja ya. Sekarang sudah berbeda paradigmanya.
bukan hanya menghabiskan, tapi kemudian menghimpun resources dari manapun, pembiayaan dari manapun untuk membangun Sidoarjo yang kita cintai. Menggandeng siapapun, mengajak stakeholder manapun untuk membangun Sidoarjo. Nah, ini yang sudah mulai jalan. Dan memang banyak proyek-proyek yang kemudian malah berasal dari APBN, dari kementerian, dari badan-badan atau lembaga-lembaga, termasuk juga dari para investor, tanpa harus melibatkan uang kabupaten. Jadi yang harus disikapi positif adalah kalau dulu untuk menghabiskan saja kesusahan, kita sekarang sudah lebih jauh masyarakat, kepala dinas dan semua OPD, saya ucapkan terima kasih ya. Sekarang sudah lebih next level, sehingga bukan hanya bicara tentang menghabiskan sekarang, tetapi juga menghimpun dari resources itu dari yang lain. Sumber daya selanjutnya yang mungkin yang jadi kendala dari kami, selain culture, selain juga adalah pola komunikasi mungkin ya. Ya, kami merasanya bahwa banyak yang kemudian karena muda, jangan-jangan ini retorika saja. Ini jangan-jangan kemudian hanya lip service saja, jangan-jangan. Tetapi perlahan dengan pasti sudah terjawab satu, terjawab dua, mulai tertarik ya. Tadi mengikuti lokomotif itu, dan kami ucapkan terima kasih satu tim yang berupa pemerintahan Kabupaten Sidoarjo ini mulai menunjukkan ritmenya, dan terbukti dari penyerapan, akses kepada pusat, akses terhadap setiap stakeholder mulai berjalan dengan baik. Mungkin itu ya, kami kalau kemudian progresnya sedetailnya kami agak angka kurang begitu paham, tapi saya yakin kalau bukan paham ya, bukan sangat pas itu enggak, tapi betonisasi jalan, semuanya jalan, memang butuh waktu ya, yang harus dipastikan ke depan. Pemirsa warga Sidoarjo yang kebetulan melihat di YouTube ini, demikian paparan dari beliau. Kami sendiri melihat, menyaksikan, memang tadi ada disampaikan tentang kendala budaya, karena kita cukup lama dipimpin oleh seorang bupati, dan kemudian ada bupati baru yang usianya masih muda, cara berpikirnya juga lain. Tentu ada komunikasi yang paling tidak menimbulkan pertanyaan, kok gini, kok gini. Tapi seiring dengan perjalanannya waktu, komunikasi beliau sudah mulai bisa dicerna, bisa dimulai dipahami. Terus ibaratnya kereta api sekarang menjadi kendaraan massal yang sangat diminati oleh masyarakat. Dan juga perlu saya sampaikan apresiasi yang luar biasa, model pendekatan untuk pembangunan umum tapi masyarakat menerima. Ini yang luar biasa, termasuk flyover di Krian, kemudian penjual di mana itu? Taman Pinang ya? Taman Pinang. Itu dulu itu saya sering mendengar harus pemerintah harus eker-ekeran dengan pedagang, kemudian gegeran dan seterusnya baru mereka pindah. Tapi saya mendengar mereka bisa memahami langkah yang positif itu dari Bapak Bupati, demikian juga yang di flyover Krian. Terima kasih, itu cara pendekatan yang sangat luar biasa dan perlu diteruskan untuk proyek-proyek yang sifatnya untuk kepentingan umum. Yang kedua, Pak Bupati, tentu sebuah kabupaten itu dikatakan maju tentu dari aspek kesehatan. Tadi sudah ceritakan ada peningkatan puskesmas dan juga berdirinya rumah sakit di Krian di Barat yang cukup lama kami mengikuti dinamika itu, dan alhamdulillah di kepemimpinan panjenengan isu bisa terlaksana. Kemudian ini dari aspek pendidikan ini bagaimana Pak Bupati?
kira-kira pemerintah sedang apa, karena pendidikan di Sidoarjo ini harus berjalan seiring dengan pembangunan jalan, pembangunan kesehatan dan seterusnya. Seperti apa ini? Jadi pendidikan ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan tetapi yang terpenting yang akan saya mulai dari secara filosofis serta historis ya. Ini yang harus kita ambil sebagai pijakan awal. Kami baru saja kemarin bersama Pak Kasat Pak Kasat. Jadi ada satu makam keluarga yang makam ini adalah makam Pondok Sono, kebetulan di dalam markasnya Zeni Angkatan Darat. Makam ini adalah makam para guru Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Makam Kiai Haji makam gurunya Kiai Abdul Karim yang dirikan Lirboyo. Makam gurunya Kiai Haji Jazuli yang dirikan Pelosok dan banyak kiai besar. Itu yang secara historis akan kita ambil dan kita pastikan bukan hanya untuk wisata religi tapi meneguhkan secara historis bahwa 100 tahun 200 tahun yang lalu Sidoarjo adalah puncak peradaban pendidikan bukan hanya di Jawa Timur tetapi nasional. Ya, betul. Nah, buktinya apa? Itu semua Kiai Abdul Karim, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Jazuli adalah produk-produknya lah. Secara historis ini akan jadi momentum kita menancapkan bahwa Sidoarjo ini tempatnya pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Hampir semua kiai besar pernah mondok di sini, pernah nyantri di sini dan sebagainya. Secara historis yang kami ambil sebagai historis filosofis bahwa Sidoarjo tempat pendidikan, itu yang pertama kita pastikan. Yang kedua, kami melihat data bahwa banyak kemudian yang lulus SMA kemudian tidak melanjutkan. Angkanya cukup besar, bahkan kalau lihat dari angka pengangguran yang lulusan SMA cukup tinggi. Sehingga itu yang kami sikapi dengan memberikan beasiswa dan sebagainya. Kurang lebih ada dalam 5 tahun kepemimpinan ada 10.000 beasiswa Nah, ini yang harus kita pastikan karena tanpa itu semua tidak bisa berjalan. Selanjutnya yang kita bisa bantu dari secara pendidikan adalah mengintegrasikan. Nah, jadi yang pertama adalah yang SMA, SMP dan sebagainya dengan adanya beasiswa untuk menuju ke pendidikan. Yang selanjutnya adalah memberikan kepastian bagi yang SMK. Jadi jangan sampai kemudian SMK melanjutkan kuliah karena dia sebenarnya adalah satu produk pendidikan yang sudah ready, siap makan dan disiapkan untuk mengisi pos-pos penting itu. Selanjutnya yang bisa kami lakukan adalah juga termasuk membangun beberapa infrastruktur terkait pendidikan Jadi gini semua kecamatan di Sidoarjo pemerataan pendidikannya agak lemah, apalagi ketika ada kata zonasi. Walaupun sebenarnya ini dua sisi ada zonasi juga terkadang pondok pesantren lebih diuntungkan. Tapi adalah yang kami capture adalah ada 2 kecamatan yang kebetulan jumlah SMP-nya hanya 1. Padahal semua kecamatan yang lain minimal 2 semua. Nah, pemerataan ini penting bagi kami apalagi melihat zonasi. Walaupun pondok pesantren juga diuntungkan kami ingin bicara datanya secara objektif. Bahwa kalau kemudian anak SD di Sidoarjo jumlahnya 150.000, naik di SMP hanya tuh 75.000 Yang separuh? Hilang separuh. Begitu juga selanjutnya Kalau tidak salah dari 75 terus kemudian jadi 35 Nah, hilang ini karena memang kita secara infrastruktur kurang. Terbukti ada 2 kecamatan yang hanya punya 1 SMP negeri. Dan ada 8 kecamatan yang tidak punya SMK dan SMA negeri. Nah, ini yang lagi kita masifkan termasuk di daerah barat. Itu menjadi ironi bagi kita semua. Ini yang akan kita gencarkan termasuk berkomunikasi dengan jajaran provinsi karena SMK dan SMA ini adalah ranah provinsi Ada 2 kecamatan yang dalam tanda kutip agak memalukan Apa itu? Kalau anak Balong Bendo karena nggak ada SMA, SMK negeri, sekolahnya di Mojokerto
orang anak Prambon juga sama ya. Karena nggak ada SMA dan SMK di sana, akhirnya alhamdulillah dalam beberapa 1 tahun berjalan ini kita sudah tinggal nembusi di Kemenak, yakni membangun atau naturalisasi SMA swasta kemudian jadi MAN 2 Sidoarjo di Tulangan. Karena itu jadi simbol-simbol. Kita bukan bicara tentang negeri atau tidak negeri, tapi faktanya kita kekurangan. Kita kekurangan dan menjadi tamparan juga masa kemudian Sidoarjo yang 200 tahun yang lalu adalah pusat peradaban pendidikan, kok kemudian ke Mojosari misalnya. Itu jadi jadi selanjutnya yang kami dorong adalah pensebaran fasilitas pendidikan negeri di Kabupaten Sidoarjo, termasuk di dalamnya juga kalau di SD akan kami jelaskan selanjutnya. Jadi 2 kecamatan yang kami dorong untuk bangun SMP negeri adalah Tulangan dan Prambon. Biar kemudian minimal semua rata 2 dulu, ada yang lebih dan sebagainya. Ada yang lebih mungkin Waru, mungkin Sidoarjo. Selanjutnya yang kami dorong juga adalah SMA itu ya. Ada 8 kecamatan yang kebetulan tidak punya SMA dan SMKN ya. Nah, ini jadi menegasikan lah kalau dulu pusat pendidikan kok kemudian nggak ada fasilitasnya. Dan kalau yang di SD ya, ini ada degradasi kualitasnya. Ini yang harus kita benahi. Jadi ketika sekitar tahun 2006 2008 jumlah SD yang ada di Sidoarjo, SD negeri ya, 600 ya. 640 sekian kurang lebih. Sekarang jadi 464. 30%. Sebagian tutup, sebagian di merger dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian harus kita gali. Kemarin Kepala Dinas diskusi panjang, termasuk nambah kapasitas guru dan sebagainya. Ini menjadi perhatian kita bersama karena urusan kabupaten ini sebenarnya tentang SMP sama SD. Nah, ini yang kita pastikan, di samping juga memastikan bahwa lulusan SMA-nya mendapatkan beasiswa, karena ada kasuistik beberapa yang anak pintar tapi kemudian tidak bisa melanjutkan karena keterbatasan orang tuanya dan sebagainya. Tetapi masalah fasilitas pendidikan selain yang historis tadi karena kita butuh tumpuan itu ya, juga menjadi penting bagi Kabupaten Sidoarjo. Karena kalau enggak juga cemburu ya, terutama yang daerah barat ini ya. Cemburu karena yang nerima ternyata adalah kabupaten yang dalam tanda kutip sebenarnya di bawah secara grade di bawah kita. Nah, ini yang jadi atensi kita bersama secara umum. Untuk tahun ini kita sudah mulai ajukan yang dirangkaikan ini di Sedati ya, karena arus pertumbuhannya tinggi, termasuk juga di Tulangan, dan mungkin di tahun depan akan kami cobakan untuk di Prambon atau Balong Bendo. Antara satu itu kami ingin juga berkaca pada senior kami dulu Pak Win Hendarso, juga masih dikenang di Tarik, masih dikenang di Krian juga karena pembangunan itu mungkin yang jadi penguat kita semua bahwa memang fasilitas bukan semuanya, tetapi salah satu penentunya adalah fasilitas itu. Betul. Para santri pemirsa, akan sangat banyak yang akan kita tanyakan kepada beliau, tapi waktu podcast kita juga terbatas dan beliau juga ada jadwal yang padat. Tapi dari yang beliau sampaikan tadi ada satu yang perlu kita garis bawahi, ya, kita masyarakat Sidoarjo beruntung sekali memiliki pemimpin muda yang bisa bergerak sangat cepat. Karena di era digital seperti ini memang dibutuhkan pemimpin yang bisa melakukan akselerasi aktivitas pembangunan yang cepat, sekaligus juga memiliki kepekaan yang luar biasa. Diskusi tentang makam di sono yang saya beberapa kali juga ke sana, dan ide untuk menjadikan sebuah makam yang bisa kita ziarahi secara
terbuka, ini menurut saya adalah sebuah ide yang sangat luar biasa. Walaupun saya berkali-kali ke sana, di pikiran saya tidak ada muncul seperti yang disampaikan Bupati. Dan beliau menyampaikan itu, saya pikir itu satu contoh kepekaan yang luar biasa. Keinginan untuk membangun pendidikan di Sidoarjo dimulai menumbuhkan kesadaran bahwa kita pernah menjadi pusat pendidikan yang melahirkan ulama-ulama besar di Jawa Timur dan Indonesia. Yai Jazuli, Yai Abdul Karim, Yai Yasim pernah belajar sorop khususnya ini di sono, dan beliau punya kepekaan untuk itu. Dijaga kesehatannya Bapak. Siap. Moga-moga di waktu yang masih dimiliki ke depan yang diamanahkan oleh Allah bisa menyelesaikan yang tadi beberapa yang penjenengan sampaikan, dan banyak tentunya yang ingin kita gali, tapi karena beliau juga sibuk, yang kedua podcast kita terbatas, yang singkat ini moga-moga menjadi informasi yang valid karena langsung disampaikan oleh beliau, tidak informasi yang tidak jelas sumbernya. Sekali lagi pada panjenengan saya sampaikan terima kasih. Moga-moga panjenengan senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Dan nanti tindak haji bersama ibu. Diberikan keselamatan lahir dan batin. Bisa menunaikan haji dengan sempurna. Bisa menjadi tamunya Allah. Tamunya Allah yang bukan hanya diterima di teras rumah, bukan hanya diterima di ruang tamu, tapi menjadi tamu yang bisa dimasukkan di ruang khusus dan diberikan informasi hal-hal yang bisa menguatkan keyakinan dan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih kepada pemirsa dan masyarakat Sidoarjo. Moga-moga bermanfaat. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.